Pemirsa, aksi kekerasan terhadap siswa kembali terjadi kali ini di sekolah swasta di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Akibatnya seorang siswa menjalani perawatan di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur setelah dianiaya kakak kelasnya. Beginilah kondisi AAP, siswa sekolah MA Asyafiah, Jakarta Selatan. Ia diduga mendapat kekerasan fisik dari kakak kelasnya pada 8 Oktober 2024. Di gang sepak bola yang berada di samping sebuah sekolah swasta di kawasan Manggarai Selatan, pelajar kelas 10 berinisial AAP berkelahi dengan pelajar kelas 11 berinisial NA. Perkelahian yang berlangsung saat jam istirahat ini berakhir dengan dilarikannya AAP ke rumah sakit. Luka yang dialami pelajar berusia 16 tahun ini membuatnya harus dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur karena mengalami pendarahan di bagian otak. Polres Metro Jakarta Selatan telah memintai keterangan 5 orang saksi dalam kasus ini, mulai dari kepala sekolah, penjaga sekolah, hingga pelajar yang melihat perkelahian. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, menyebut ada kesalahan komunikasi antara korban dan pelaku. Sudah dimintain keterangan ada 5 saksi ya, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian penjaga sekolah, lanjut yang siswa yang melihat. Kalau motifnya kemarin sudah didalami oleh PPA itu berkisar komunikasi ya antar siswa. Ya itu yang masih didalami. Ayah korban, Mukti, meminta para pelaku penganiayaan diproses secara hukum. Menurut Mukti, hingga kini anaknya belum sadarkan diri sejak diantar guru sekolah ke rumah sakit untuk dioperasi. Kondisinya sekarang habis dioperasi otak tinggi dan otak kanan itu pendarahan otak gitu kan. Ya sekarang sudah menjalani operasi, cuman sekarang kondisinya ya lagi di ruang ICU, nggak sadarkan diri. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban meminta agar sekolah tidak menutupi kejadian dan meminta polisi segera memeriksa pelaku. Supaya proses ini segera ditindaklanjuti, mengingat juga pelaku dugaan kami bukan satu orang, mengingat kondisi yang lebih parah daripada anak dari klien kami yang tidak sadarkan diri. Hingga kini, terduga pelaku belum ditangkap dan masih mengikuti proses belajar mengajar. Tim Liputan, Metro TV. Dan kami sudah terhubung dengan orang tua korban Mukti. Selamat siang, Pak Mukti. Selamat siang, Pak. Ya, Pak. Jadi sekarang kondisi adik AAP bagaimana, Pak? Kondisinya masih dalam perawatan di rumah sakit, Pak, di Rumah Sakit Budi Asih, ya, Timur. Oke, diagnosa saat ini apa, Pak? Sekarang saat ini dari ruang ICU dipindah ke ruang observasi. Ya itu. Oke, apa tindakan-tindakan medis yang sudah dilakukan di sana, Pak, setelah operasi? Dari awal datang itu tindakan operasinya tindakan di ruang IGD, terus scan kepala, terus dilakukan tindakan operasi secepatnya. Terjadi pendarahan otak yang cukup parah gitu, kiri dan kanan. Terus juga kerusakan otak kirinya. Itu penjelasan dari dokter. Baru ya, kemarin saya baru terima informasi dari dokter seperti itu. Oke. Jadi sekarang sedang diobserv begitu, Pak, ya? Ya. Berarti sekarang sedang diobservasi begitu kondisinya setelah operasi begitu ya, Pak, ya? Sedang diobservasi. Oke. Pak Mukti, berkenaan dengan kasusnya sendiri, Bapak sudah bertemu dengan orang tua atau dari pihak pelaku, Pak? Oh, belum. Waktu awal pertama itu saya menemukan anak saya kan di rumah sakit dalam keadaan tidak sadar diri ya. Jadi yang mengantarkan ke rumah sakit itu ada beberapa orang dari yang satu sekolah juga, kakaknya kelas 12, terus ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan ada guru-guru juga, terus ada orang tua pelaku juga yang dibawa oleh kepala sekolah, sama pelakunya sendiri dibawa sama gurunya. Kata kepala sekolah, ini pelakunya. Oke.
respon dari sekolah apa Pak pada saat kejadian itu? Respon ya itu mengantarkan ke rumah sakit itu aja. Oke. Dan Dalam hal memberitahu untuk mencari ini pelaku. solusinya tidak ada? Apa? Dalam hal untuk mencari solusinya belum ada? Dipertemukan atau pembahasan dari pihak sekolah? Suruh minta maaf ke saya, itu suruh minta maaf. Suruh minta maaf ke saya. Ya, anak saya separuh mati kayak gitu belum bisa saya memberi ya kalau maaf ya diberikan ya tapi ya tolong bertanggung jawab lah itu. Oke, iya. Pak Mukti, jadi sebenarnya informasi yang jelas ini, Kritis. silakan Pak. Maaf, silakan. Ya waktu itu dalam permintaan maaf itu anak saya aja dalam keadaan kritis kan. Pak. Oke. Pak, jadi pada saat kejadian ini sebenarnya apakah memang benar berkelahi atau dikeroyok, Pak? Nah, saya sampai saat ini belum bisa menjelaskan itu apa berkelahi, berkeroyok. Tapi melihat dari fakta luka dan ininya ya, kalau berkelahi yang nggak sampai separuh mati seperti ini anak saya ini. Oke. Ya. Ada informasi dari pihak sekolah atau dari pihak kepolisian berapa sebenarnya pelaku yang ikut serta mengeroyok anak Bapak? Ya belum ada bertanya itu apa ke polisi, ke sekolah datang lagi, sekolah memberitahu lagi, belum ada Pak sama sekali untuk saya Pak ya. Dan saya pun belum ada cuman ada kebetulan saudara aja yang lewat, cuman informasi dari saudara aja. Terus kebetulan juga anak saya yang pelapor pernah datang ke sekolah, terus cerita ke saya, memang pemukulannya itu terjadinya di dalam di gang di sebelahnya sekolah, di depannya masjid. Itu jalan rame juga bukan sendiri. Oke, jadi untuk saat ini karena Bapak sedang mendampingi adik AAP, makanya juga belum mengetahui secara jelas begitu perkembangan kasusnya, begitu ya Pak Mukti ya? Ya, belum jelas Pak. Itu kasusnya saya serahkan ke kuasa hukum kemarin itu untuk coba ditelusuri atau ditindaklanjuti seperti itu Pak. Baik, Pak Mukti, dari pihak kepolisian belum ada juga yang mendatangi Bapak untuk menjelaskan perihal hal ini atau ke depannya setelah langkah-langkahnya? Belum ada. Ada dari kemarin baru datang ke Polres Jakarta Selatan untuk mendatangi untuk berdiskusi menanyakan masalah kasus ini. Kata Polresnya, orang Polres itu belum ada tim untuk penyelidikan itu, tim yang itu belum ada katanya. Oke. Di hari Jumat kemarin. Ya. Oke, Pak Mukti, ini ada informasi dari kuasa hukum Bapak bahwa pelaporan dilakukan sejak tanggal 8, namun sampai tanggal 11 Oktober ini kepolisian tidak memberikan surat disposisi. Bapak merasa kasus ini berjalan di tempat begitu Pak? Ya itu saya nggak mengerti juga itu. Ya seharusnya kan sudah berjalan. Ya, cukup sudah lama kan. Sudah beberapa hari Berarti sekali lagi karena Bapak berada di rumah sakit begitu Pak ya, jadi tidak terlalu update mengenai kasus ini begitu Pak Mukti ya? Ya betul. Saya cuma menanyakan ke kuasa hukum kemarin itu sudah bagaimana peranannya kasusnya ini udah berjalan atau belum kan gitu. Seperti itu. Tapi melihat dari media-media ya TV ada polisi sudah berstatement anak saya berkelahi. Oke, tapi menurut Bapak bahwa ini bukan berkelahi begitu ya, ada faktor pengeroyokan begitu Pak ya? Ya kalau melihat fakta dari lukanya itu ya nggak bisa berkelahi, soalnya anak saya juga nggak pernah berkelahi mencari musuh seperti itu kan. Baik. Pak Mukti, doa kami supaya adik AAP segera pulih, segera recovery dan kasusnya juga bisa ada solusi begitu Pak Mukti. Pak Mukti terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.